Ya, ya. Lagi gini, lu sampai ayo, Kami dari tim Iqbal ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kami yang berjudul analisis kesenjangan tata kelola dan manajemen layanan TI pada aplikasi Traveloka menggunakan COVID 2019. Yang pertama-tama akan saya bilang dari Jumat 19, 23, 21, 10. Yang pertama saya akan membacakan poin-poinnya. Ini ada nama-nama kelompoknya loh. Nanti mereka akan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Lalu di sini ada pendahuluan atau latar belakang. Latar belakang di sini Traveloka yaitu adalah platform digital perjalanan serta level atau yang biasa gaya hidup. Traveloka adalah platform digital terbuka di Asia Tenggara yang melayani jutaan pengguna dalam pemesanan tiket, hotel, aktivitas wisata, dan layanan gaya hidup. Sebagai perusahaan teknologi skala besar, Traveloka membutuhkan infrastruktur teknologi informasi yang kompleks dan kritis untuk keberlangsungan bisnis. Dan lalu tata kelola TI yang efektif menjadi fondasi utama dalam memastikan kendala layanan, keamanan, data pengguna, dan keselarasan antara strategi, bisnis, dan operasional teknologi. Tanpa tata kelola yang tertutup, risiko gangguan layanan dan kerentanan keamanan dapat berdampak signifikan terhadap kepercayaan para penggunanya. Next. Lalu di sini ada visi misi dan tujuan dari audit. Tata kelola TI Traveloka berbasis COVID-19 ini memiliki visi yaitu mewujudkan tata kelola TI yang andal, inovatif, dan selaras dengan strategi bisnis Traveloka untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Lalu visinya meningkatkan efektivitas proses TI, manajemen risiko dan keamanan, serta kualitas layanan digital bagi seluruh pengguna platform aplikasi Traveloka. Lalu tujuan audit itu untuk mengukur capability level bermain. BSS menghitung bobot parameter 2019 menggunakan gap analisis dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Yang terakhir ada ruang audit di sini. Kita fokus pada domain DSS atau Delivery Service dan Support COVID-19. Yang pertama ada DSS 01 dan DSS 02. DSS 01 itu adalah yang pertamanya Manage Operation, pengelolaan operasional harian Traveloka. Lalu DSS 02 itu Manage Service Request and Incidents, penanganan permintaan layanan dan insiden pengguna secara terstandarisasi. Lalu DSS 03 dan 04 yaitu DSS 03 Manage Problem, yaitu untuk mengidentifikasi dan analisis akar masalah TI. Dan ada DSS 04 itu Manage Continuity, itu untuk menjamin continuity, menjamin keberlangsungan layanan dan pemilihan sistem Traveloka dari gangguan. Dan DSS 05 dan DSS 06. DSS 05 yaitu Manage Service, pengelolaan keamanan akses dan pelindungan data. Dan DSS 06 itu Manage Business Process Controls, yaitu kontrol proses bisnis, segregasi tugas, dan audit transaksi digital. Lalu akan dibacakan oleh teman saya selanjutnya. Perkenalkan, nama
nama saya Nofriansyah dengan NIM 19232145. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian, pendekatan dan pengukuran capability level COVID 2019. Metode observasi, analisis eksternal berbasis bukti nyata, pengujian validasi netral, dan evaluasi independen terhadap proses TI yang berjalan di lingkungan organisasi. Skala capability level untuk level 0-nya itu ada incomplete proses, level 1 ada format subproses, level 2 ada rigid proses, level 3 ada established proses, level 4 ada predictable proses, level 5 ada optimizing proses. Kriteria penilaian PLF itu untuk achieved dari 0 sampai 15%, P untuk partially achieved dari 15 dari 50%, L untuk legacy excellent 50 sampai 85%, N fully achieved 85 sampai 100%. Selanjutnya penentuan responden. Metodologi matriks Raci dalam pengumpulan data. Matriks Raci digunakan untuk menetapkan responden audit berdasarkan peran responsible sebagai pelaksana, accountable sebagai penanggung jawab, consultant sebagai pemberi masukan, dan informer sebagai penerima informasi. Pendekatan ini memastikan data terkumpul dari sumber yang proses. Profil Traveloka, gambaran objektif audit sejarah komunikasi perusahaan. Traveloka didirikan pada tahun 2012 oleh Ferry Udardi, Berlianto Kusuma, dan Albert Zhang di Jakarta, Indonesia, berawal sebagai platform pemesanan tiket pesawat. Traveloka berkembang menjadi super app perjalanan dan gaya hidup digital terbuka di Asia Tenggara, melayani tujuan pengguna di Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Layanan Traveloka mencakup tiket pesawat, hotel, kereta api, bus, atraksi wisata, restoran, hingga layanan keuangan pay later dengan struktur TI yang kompleks dan skala pengguna yang masif. Tata kelola TI yang efektif menjadi kunci keberlangsungan dan kualitas layanan Traveloka secara keseluruhan. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Siapa nih, Bang? Ini udah set Bang. Baik, di sini saya dengan Latif Mujani dengan NIM 1923-2049. Di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi TI dari Traveloka itu sendiri. Yang pertama ada CTO dan CISO. Lalu apa tadi? Untuk CTO itu sendiri atau kepanjangannya Chief Technology Officer, itu yang memimpin seluruh strategi TI, dan CISO yaitu Chief Information Security Officer, tanggung jawab atas keamanan sistem dan kebijakan keamanan informasi. Lalu yang kedua ada infrastruktur dan operasi untuk mengelola infrastruktur cloud dan on-premise operational system serta customer operation dan untuk layanan pelanggan. Lalu yang ketiga ada cyber security atau quality analyst. Tim cyber security itu sendiri memastikan perlindungan aset digital serta quality assurance, validasi kualitas layanan dan keandalan sistem aplikasi Traveloka. Lalu di sini ada gambaran objek audit dan PF. Di sini ada 10 faktor utama Traveloka. Yang pertama ada
enterprise strategi dan goals, kemudian digital literacy, yang kedua ada risk profile dan threat landscape, 80% dan hybrid. Lalu yang ketiga ada teknologi adoption dengan 80% follower. Lalu yang keempat ada compliance dengan 85% high. Lalu selanjutnya ada IT role dan searching 50% cloud dan 40% pixel. Lalu faktor di sana menentukan prioritas domain COVID 2019 yang keempat, profil resiko tinggi dan kepatuhan ketat mendorong fokus pada domain DSS untuk memastikan layanan TI Traveloka andal, aman, dan selaras dengan tujuan bisnis. Lalu di sini akan dilanjutkan dengan teman saya. Saya akan dilanjutkan dari saya Muhammad Iqbal dengan Mas Dunia 2019. Di sini ada hasil dan analis capability level. Yang pertama itu DSS 0, manage operation. Operational IT berjalan konsisten dan terstruktur, namun pengelolaan kinerja dan pengawasan infrastruktur masih bersifat reaktif dan belum optimal. Yang ketiga, kempalan 25 gap 0.5. Yang kedua itu DSS 02 itu manage requisition incidents. Klasifikasi insiden telah teridentifikasi dengan baik, masih dalam penanganan situasi insiden masih perlu ditingkatkan, mempercepat resolusi target level 3 GPN 25 gap 0,5. Selanjutnya ada DSS 03 yaitu manage problem. Identifikasi masalah sudah berjalan dengan baik. Proses diagnosis mendalam, analisis dan kembaran knowledge base masih memerlukan perbaikan sistematis target level 3 Lalu ada hasil dan analisis DSS 05 dan DSS 06. Pertama ada DSS 05 itu aman layak. Kebijakan akses dan pengolahan identitas sudah baik, namun retensi log keamanan dan evaluasi peran terhadap ancaman siber masih perlu penguatan lebih lanjut. Yang kedua itu DSS 06 control proses, segregasi tugas dan kontrol masih telah berjalan sesuai prosedur, namun pembatasan akses data sensitif dan kode otomatis masih belum berjalan secara optimal. Tiga itu ada temuan utama yaitu dua domain mencatat capability level 3 dengan gap 0.5, target level 4, produksi peningkatan, optimalisasi analis log, pemantauan akses real time, dan audit terintegrasi. Lalu selanjutnya ada rekap maturity level. Ringkasan campaign, target, dan gap DSS. Ringkasan maturity levelnya salah satu itu current 3.0, target 3.5, dan gap 3.5. Yang kedua ada DSS 02 itu current 3.0, target 3.5, gap 0.5, dan S3 nya sama. Lalu DS5 itu current 3.0 sama ya pada DS0 sama, dan rata-rata gap pada seluruh domain menunjukkan kebutuhan peningkatan sistematis. Selanjutnya akan dibaca saya Aul. Selanjutnya di sini ada temuan dan resiko utama, identifikasi risiko berdomain DSS. DSS 01 adalah pemantauan kapasitas bersifat reaktif atau resiko service load. Yang kedua ada DSS 02 yaitu integrasi insiden belum real time. Itu resiko lambat. Terus yang ketiga ada DSS 3, ada masalah belum konsisten, knowledge base belum otomatis. Ada DSS 95 yaitu review akses semi manual. Yang keempat ada DSS 06 belum penuh. Selanjutnya selanjutnya di situ ada analisis graf domain.
Yang pertama ada DSS 01 dan DSS 02. DSS 01 itu ada web 0.5 otomatisasi pemantauan kapasitas dan analitik prediktif belum diterapkan secara penuh. Yang kedua ada DSS 02 yaitu draft 0.5 yaitu integrasi insiden belum real time atau penanganan berulang masih manual. Selanjutnya di sini ada DSS 03 dan 05. DSS 03 di situ ada analisis belum konsisten, knowledge base belum otomatis. Terus di sini ada DSS 05 yaitu automatic security analysis dan review log keamanan masih semi manual. Yang kedua ada DSS 06 dan ringkasan. DSS 06 di sini ada audit otomatis real time dan pembatasan data sensitif belum optimal. Seluruhnya domain memerlukan peningkatan menuju capability level 3. Ini pindahin ke DF. Lanjut. Selanjutnya di sini ada rekomendasi perbaikan DSS 1 dan DSS 2. DSS 1 di sini ada intelligent monitoring yaitu implementasi sistem pemantauan cerdas berbasis AI untuk mendeteksi anomali kapasitas server secara real time dan mencegah downtime sebelum terjadi. Yang kedua ada DSS 01 analitik prediktif yaitu penerapan analitik prediktif kapasitas untuk mengantisipasi lonjakan trafik, terus mengoptimalkan akumulasi sumber daya dan meningkatkan ketersediaan layanan secara berkelanjutan. Yang kedua ada DSS 02. Di sini ada otomatisasi dan analisis proaktif, yaitu otomatisasi penanganan insiden berulang melalui playbook digital, integritas sistem tiket real time, dan analisis insiden proaktif untuk menekankan MTTR secara signifikan. Ini semua nih. Lalu di sini dan di sini ada rekomendasi untuk perbaikan DSS 03, 05 dan 06. Yang pertama untuk di DSS 03 yaitu di manajemen masalah. Dokumentasi manajemen masalahnya secara terstruktur, analisis tren, proaktif berbasis data historis. Analisis tren proaktif berbasis data historis serta penerapan terus analisis otomatis untuk mencegah insiden berulang. Lalu di sini ada proses keamanan dan optimisasi pemantauan secara dilakukan otomatisasi log keamanan serta pembuatan evaluasi berkala terhadap akses dan kontrol sistem. Lalu yang terakhir ada DSS 06 kontrol proses bisnis. Akses basis penjualan secara ketat, penerapan analisis data sensitif otomatis serta implementasi audit dan integrasi muatan pipeline agar memastikan kepatuhan mencegah data tampering.
Saya akan menjelaskan DF 01 DF1 untuk DF1 yaitu desain faktor pertama adalah enterprise strategi. Pada tahap ini kami menganalisis strategi bisnis utama. Tujuannya adalah agar tata kelola teknologi informasinya yang terancam para bisnis perusahaan dari tahun 2019 terdapat pada strategi Bijaksana dan high service stabil. Hasil penelitiannya strategi control nilai 1, identification nilai 1, cost leadership nilai dan client service atau stabil. Penjelasan control atau sebenarnya satu, yaitu peraturan perusahaan sedang fokus dengan ekspansi. Misalnya cabang satu negara atau posisi besar tanah. Pada studi kasus ini kami memberikan berdasarkan saat ini bukan untuk memperluas tapi layanan kita sudah. Contoh, misalnya Traveloka membuka layanan di Eropa, maka perusahaan itu harus membuka kantor baru, infrastruktur, server baru, menambah pegawai dan membuat investasi besar. Mengapa tidak diberi nilai 5? Karena audit dilakukan pada sistem yang sudah berjalan. Apa sih yang perlu diketahui? Apakah layanan stabil, apakah transaksinya aman, dan apakah servernya berjalan baik. Lalu ada innovation, berarti perusahaannya memperoleh keuntungan dari inovasi teknologi, misalnya kayak air application, chatbot AI, smart trip planner, dan machine learning. Dan di sini ada penjelasan untuk cost leadership-nya. Dinilai tertinggi berada pada cost leadership sebesar 5. Artinya strategi utama Traveloka saat ini adalah memberikan harga yang kompetitif pada pelanggan. Kenapa? Karena Traveloka bersaing dengan aplikasi besar seperti Tiket.com, dan Expedia. Yang membedakan adalah itu pasti harga, promo, cashback, dan voucher. Contoh nyatanya itu kayak hotel ABC harga aslinya 900, lalu Traveloka memberikan voucher 100, cashback 150, diskon bank contohnya 70, jadi harganya menjadi 470. Itu adalah strategi cost leadership. Lalu teknologi adalah menghitung ribuan form, sinkronasi harga hotel, sinkronasi maskapai, menghitung cashback, pay later, pay flash sale secara real time. Jika sistem salah menghitung harga, misalnya 900 menjadi 900, maka perusahaan akan mengalami kerugian besar. Nah, hubungan dengan audit COVID, karena cost leadership-nya sangat paling tinggi, maka auditnya harus memastikan operasional lancar, tidak ada kesalahan transaksi, harga distribusi harus cepat, dan servisnya harus stabil. Lalu ada client service yang dinilai 3, yaitu jika Travelokanya memberikan pelayanan pelanggan dapat langsung berpindah ke aplikasi lanjutannya. Pelanggan membeli tiket dapat ticketing masuk email, pembayaran gagal, refund lama, dan aplikasi error, maka pelanggannya sudah pasti akan hilang. Karena itu harus menggunakan sistemnya dengan 24 jam, respon cepat, refund otomatis, customer service, dan monitoring server. Lalu kesimpulan dari satu ini yang ada di proyek saya dari hasil penelitian enterprise strategi dapat disebutkan bahwa strategi utama Traveloka adalah cost leadership.
Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengutamakan efisiensi biaya dan harga kompetitif dan ekspansi maupun inovasi produk baru. Oleh karena itu, audit lebih difokuskan pada operasional sistem, keamanan transaksi, serta kualitas pelanggan. Lalu ada bisa faktor enterprise goals, yaitu setelah menentukan strategi bisnisnya, langkah berikutnya adalah menentukan tujuan bisnis. Tujuannya agar perkembangan TI dapat mendukung pencapaian sasaran dengan tepat. Hasil penelitian TG01 kompetitif nilai 1, TG02 bisnis nilai 3, TG03 2, TG04-nya 2, TG05-nya nilai 4, TG06 nilai 4, TG07 nilai 3, TG08 nilai 3, TG05 dan sampai TG13 nilai 1. Jadi EG09 yaitu bisnis proses costnya nilai 5 ini adalah yang tertinggi. Kenapa? Traveloka merupakan perusahaan digital sehingga sebagian besar proses bisnis dilakukan secara otomatis. Oleh karena itu efisiensi biaya operasional menjadi tujuan utama perusahaan. Misalnya booking hotel, payment, komunikasi, voucher, invoice, semua otomatis. Jika masih dilakukan manual, biaya operasional akan sangat besar. Karena itu sistem harus otomatis, cepat, akurat, dan stabil. Lalu customer service nilai 4. Pelanggan merupakan aset utama Traveloka. Contoh pelanggan tiket makanya berharap membayar cash, tiket langsung diterima, refund cepat, perubahan jadwalnya mudah. Lalu jika pelayanan bagus, maka pelanggan dapat beralih ke kompetitornya. Dan ada EG06 itu bisnis continuity nilai 4. Traveloka beroperasi 24 jam 7 hari. Jika saya permati 30 menit saja, maka regenerasi gagal, pembalian pesan, tiket tidak dapat dibeli, dan kerugian finansial masih meningkat. Dan itu makanya bisnis continuity sangat penting. Lalu di sini ada manage business risk nilai 3. Risiko Traveloka, fraud, data bocor, penipuan, gagal bayar, dan server down. Maka semua itu harus dikendalikan. Lalu ada EG07 quality management information yang nilai 3. Manajemen merupakan laporan dari jumlah transaksi, jumlah booking, refund, dan tiket pembatalan. Jika data salah, keputusan bisnis juga lalu mengapa EG01 hanya 1? Karena audit tidak berfokus pada penciptaan produk baru. Dan kesimpulan untuk EF02 ini adalah berdasarkan enterprise goal dapat disimpulkan bahwa tujuan utama Traveloka adalah meningkatkan efisiensi biaya proses bisnis, menjaga pelayanan pelanggan, serta memastikan pelayanan selalu tersedia. Tujuan tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas audit pada domain DSS dan APO. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Akib. Jadi di sini saya akan menjelaskan desain faktor R4. Jadi desain faktor ketiga ini yaitu risk profile. Dan dimana dari ketiga ini kami mengidentifikasi berbagai resiko TI yang memungkinkan dialami oleh Traveloka. Penilaian dilakukan berdasarkan dua aspek yaitu impact dan likelihood. Yang pertama ada impact yaitu besar dampak, lalu yang kedua ada likelihood kemungkinan yang terjadi. Jadi di sini ada risk ratingnya. Jadi risk rating itu mempunyai rumus yaitu impact dikali likelihood.
Jika Traveloka salah memilih teknologi, misalnya salah memilih cloud provider, jadi akibatnya itu migrasi gagal total, yang kedua ada downtime, yang ketiga biaya maintenance-nya itu membengkak. Lalu resiko yang kedua yaitu program project. Kegagalan project ini masih mungkin terjadi, tapi peluangnya kecil. Lalu yang ketiga yaitu IP cost. Risiko biaya teknologi ini cukup rendah karena perusahaan memiliki pengelolaan anggaran yang baik. Sejauh ini cukup baik. Lalu risiko yang keempat ada IT expertise. Traveloka memiliki engineer yang berpengalaman dan kompeten sehingga risiko kekurangan SDM itu sangat minim dan rendah. Terus kelima yaitu enterprise arsitektur. Traveloka mempunyai banyak layanan yaitu ada flight, hotel, ride, ada bis, paylater, dan asuransi. Jadi semuanya harus terintegrasi satu sama lain. Jika arsitek buruk, layanan akan terganggu. Lalu ini yang terpenting resiko yang keenam yaitu IT operasional infrastruktur. Ini sangat tinggi. Contoh server AWS dari cloudnya itu down. Jadi akibatnya itu transaksi gagal, semua booking gagal, dan pembayaran gagal. Lalu resiko ada unauthorized action. Ini resiko yang paling tinggi juga. Mengapa? Karena Traveloka menyimpan data pribadi, email, nomor HP, histori pencarian pelanggan, serta transaksi dan paylater dari pelanggan itu sendiri. Jika hacker berhasil masuk ke dalam sistem Traveloka itu, jadi datanya akan dicuri dan bocor. Reputasi perusahaan akan menurun. Lalu risiko yang ke-8 yaitu ada software usage problem. Jadi pengguna gagal menggunakan sistem. Contohnya kurang lebih kayak aplikasi ngebug, fiturnya error, dan update gagal. Lalu yang risiko yang ke-9 yaitu hardware incident. Jadi misalkan kayak server rusak, storage rusak, dan network mati. Terus risiko yang yaitu software failure. Misalnya kayak database crash, payment error, booking gagal. Lalu resiko yang ke-11 ada logical attack. Jadi meliputi hacking, malware, virus, ransomware, dan DDoS. Jadi hasil dari risk profile ini tunjukin kalau risiko tersebut pada Traveloka adalah unauthorized action dengan nilai 20. Diikuti dengan IT operational infrastructure, software failure, hardware incident, dan software adoption yang masih 11. Oleh karena itu, fungsi COVID 2019 ini memprioritaskan DSS 05, DSS 03, dan DSS 02 karena proses tersebut secara langsung membantu resiko operasional dan keamanan yang dihadapi Traveloka. Lalu lanjut ke desain faktor yang keempat yaitu IT related issues. Jadi setelah mengetahui strategi Traveloka ini, tujuan bisnis dan profil resiko, jadi tahap selanjutnya itu mengidentifikasi berbagai kesalahan yang ada. Jadi pada tahap 4 ini, COVID 2019 meminta auditor atau kita untuk menilai seberapa besar pengaruh, seberapa besar masalah-masalah TI yang Traveloka itu tersendiri. Jadi hasil penilaian ini nantinya menentukan proses COVID mana yang harus diprioritaskan. Jadi IT related isu ini adalah yang muncul akibat penggunaan teknologi informasi dalam Traveloka itu tersendiri. Itu berupa kayak server sering mengalami gangguan, keamanan data masih lemah, serta sistem yang sering mengalami error. Jadi permasalahan pertama yaitu kurangnya keselarasan antara divisi bisnis dengan divisi IT. Jadi contoh divisi marketing membuat promo, namun IT mengatakan sistem ini belum siap dan belum siap diluncurkan untuk publik. Lalu dampaknya kalau misalkan tetap dipaksa itu pengembangan sistem akan terlambat, biaya meningkat, dan pasti banyak kesalahan yang harus direvisi ke depannya. Lalu permasalahan yang kedua itu signifikan IT incident. Jadi masalahnya itu server down, payment gagal, tiket tidak terbit, semua booking hotel gagal, database outload.
Kenapa itu penting? Karena Traveloka beroperasi selama 24 jam non-stop penuh, dapat berdiri tidak sampai mati 5 menit saja. Jadi kerugian dapat mencapai miliaran rupiah. Lalu yang permasalahan ketiga itu ada data loss. Traveloka itu menyimpan identitas dari pelanggan itu sendiri serta pembayaran dan histori perjalanan atau pay letter dan voucher. Jika database rusak itu akan mengalami kehilangan data secara permanen. Contoh misalkan hard disk database rusak dan gak dapat tersedia. Lalu kesimpulan dari desain faktor 4 ini, analis dari IT related issue dapat disimpulin kalau Traveloka itu menghadapi beberapa permasalahan penting seperti insiden teknologi dalam Traveloka itu tersendiri, mulai dari keamanan data, kehilangan data, komunikasi antara divisi bisnis dan IT itu tersendiri, serta resiko kegagalan proyek ke depannya. Jadi oleh karena itu domain DSS dan APO menjadi prioritas utama dalam audit. Selanjutnya DF5 Danung akan dilakukan dengan teman saya. Ada. Oke, di sini saya akan menjelaskan di DF05 mengenai trade landscape. Yang dimana di sini kita mendapatkan 50% high dan 50% normal. Yang berarti menunjukkan presentasi tersebut perusahaan masih menganggap situasi keamanan saat ini membutuhkan kewaspadaan yang cukup tinggi di atas rata-rata standar. Kenyataan di Traveloka sendiri sebagai platform digital berskala besar yang mengelola data sensitif seperti kartu kredit, paspor, data pribadi pengguna. Traveloka juga menjadi target utama serangan cyber seperti phishing, fraud, serangan API. Oleh karena itu, tingkat ancaman diatur seimbang tinggi untuk memastikan cyber security mereka selalu disiaga. Untuk DF06 sendiri menjelaskan tentang compliance requirements, yang dimana di sini high 70% kita mendapatkan baseline 50%, normal 30%, mendapatkan baseline 100%, dan low itu 0%, mendapatkan baseline 0%. Yang artinya organisasi ada beroperasi di bawah aturan atau pemerintah atau industri yang sangat ketat, misalnya sektor perbankan, kesehatan, atau instansi publik. Traveloka bukan sekedar aplikasi pesan tiket, tapi sudah menambah ke dunia finance, Traveloka Play Letter, asuransi dan lain-lain. Hal ini membuat mereka terikat ketat oleh regulasi berlapis dari otoritas keuangan seperti OJK dan Bank Indonesia, serta hukum perlindungan data pribadi, PDP. Terus untuk angka 70% ini sangat logis untuk menjamin kepatuhan hukuman tersebut. Selanjutnya untuk DF07 akan dibacakan oleh teman saya. Di sini saya akan membacakan DF7, yaitu di sini kita menggunakan support itu 1, factory itu 2, itu 3, strategi itu 5. Itu role of IT. Ijazahnya tinggi diberikan pada strategi dengan poin 5, sedangkan peran lain jadi nilai rendah, turnout 3, factory 2, factory 1. Ini mengindikasikan bahwa di organisasi Anda kerja support merupakan penggerak utama inovasi bisnis yang menentukan masa depan perusahaan. Kenyataan di Traveloka adalah produk mereka adalah BI itu sendiri. Jika aplikasi atau server mereka mati,
atau down selama beberapa bulan saja, misi berhenti total dan bisa rugi miliar rupiah. TI mutlak dari level tertinggi atau strategik. Yaitu saya akan menjelaskan di F8. Power sourcing-nya kita menambahkan 20%, cloud-nya 45%, dan software itu 30-50%. F8 itu services model for IT atau model sumber daya IT. Organisasi ini lebih condong menggunakan teknologi cloud sebesar 45%, diikuti oleh outsourced atau di cloud internal sebesar 30% dan outsourcing sebesar 20%. Ini menunjukkan strategi TI yang modern karena menitik beratkan kepada efisiensi layanan berbasis cloud. Traveloka sebagai platform yang menghadapi lonjakan traffic musiman atau high season seperti lebaran atau akhir tahun. Traveloka sangat mengandalkan infrastruktur cloud seperti AWS atau Google Cloud sebesar 45% agar sistemnya bisa naik turun secara otomatis atau scaling. Di sisi lain, mereka dapat mempertahankan internal untuk memegang kendali atas proyek IT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aul. Ini bisa buka kamera. Selanjutnya di sini ada DF9. Di set ini mencatat metode yang digunakan oleh tim IT saat mengembangkan sistem atau aplikasi baru. Di sini ada metode agilnya. Menjadi yang paling domain terbesar adalah 50%, disusul oleh DevOps-nya sebesar 30% dan metode tradisional waterfall hanya 20%. Artinya tim IT diarahkan untuk bekerja secara cepat, fleksibel, dan adaptif terhadap perubahan pasar. Selanjutnya di Dev 10. Sebenarnya di sini ada di DF10, yaitu ada set ini menilai seberapa cepat organisasi mengadopsi teknologi baru yang muncul di pasar. Nilai terbesar pada di sini ada first mover, yaitu atau pelapor, yaitu 65%, diikuti follower atau pengikut 25%, dan slow adapter yaitu 10%. Hal ini menandakan organisasi memiliki profil yang agresif dan berani menjadi yang pertama dalam mencoba serta memanfaatkan teknologi terbaru demi memenangkan pesaing bisnis. Udah. Langsung. Hah? Lalu di sini saya Suara gue ada nggak? di bagian ada. Di sini saya tolong mute dulu. Saya menjawab pertanyaan yang kemarin itu saya kan kebagiannya di DSS 01 dan DSS 02. Pertanyaan keduanya kan kemarin kan tolong buka DSS 01.02. Nah, di DSS kemarin kan ibunya bilang kan tolong scroll ke bawah Pak. Lagi terus sampai level atas. Kemarin kan atas. Nah, kemarin kan ibunya kan nanya kenapa
kenapa level asesmennya di sini tuh 3, sedangkan yang di atasnya 1. Jadi kemarin itu dari tim saya, dari kelompok saya yang menggabungkan DSS nya itu balik Bu. Jadi yang seharusnya pedoman itu yang di atasnya itu di DSS 1.7.2 soalnya itu malah ketuker sama Mas. Jadi dia tuh yang DSS 01 02 buat di DSS 01 dan sebaliknya itu satu hanya terbalik di aktivitasnya yang di atas tetap 3. Mungkin kalau melihat itu scroll ke atas. Jadi untuk capability level 3-nya di sini saya tetap ada 3 tuh dari 3 dari 2 ke 3 4. Nah, maka dari itu jadi saya sudah sesuai tetapi hanya salah di penaruhannya saja. Saya di SKS 02 balik silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari yaitu pertanyaannya, kenapa di bagian terakhir nilainya parsial di DSS 2 atribut 3? Jawabannya itu ya, nilai parsial itu menunjukkan bahwa praktik tersebut sudah ada dan diterapkan, tetapi belum konsisten di seluruh proses atau memiliki pengumuman dan evaluasi yang memadai sesuai karakteristik level 3 COVID 2019. Lalu pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya dan jawabannya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjawab dari pertanyaan dari dosen audit, yaitu mengenai DSS 3 atribut 2. Kenapa di level 4 nilainya parsial? Mungkin di sini kita bisa lihat dulu DSS 3 atribut 2 di level 4. Nah, saya lihat di sini nilainya parsial. Atribut 2 pada DSS 03 DSS 4 memperoleh nilai parsial akibat karena Traveloka sudah melakukan identifikasi, investigasi, dan penyelesaian masalah. Namun proses pengumpulan pengerjaan problem manajemen, evaluasi, efektivitas solusi serta monitoring secara total belum sepenuhnya terstruktur dan terdokumentasi sesuai karakteristik level 4 COVID 2019. Selanjutnya mungkin akan dijawab oleh saya. Lu development ya? Lu alas sial. Jadi gue baru dapat on-cam anjing. On-cam ini tutup anjing. Baru gue buka tadi baru gue buka, goblok. Udah doain aku. Lalu pakai Amet. Saya juga pakai Amet 1. Siapa yang baca? Akin. Nih.
Jadi udah ini. Baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari ibu dosen di UNF 8 mengapa cloud lebih besar nilainya 40% dibanding yang lain. Karena sebagian besar layanan itu dijalankan menggunakan infrastruktur cloud yang mendukung ketersediaan sistem, stabilitas, dan keamanan informasi. Jadi Traveloka sebagai platform tur dengan jumlah pengguna membutuhkan sumber daya komputasi yang fleksibel agar mampu menangani lonjakan trafik. Jadi sedangkan insource yaitu 30%, outsourcing 25%. Jadi di sini karena Traveloka merupakan perusahaan digital yang operasionalnya sangat bergantung pada teknologi cloud untuk mendukung skalabilitasnya. Jadi aspek cloud itu diberi tingkat kepentingan paling tinggi itu 45%. Sekian, terima kasih. Lempar ke Aul. Selanjutnya pertanyaan akan dibacakan. Selanjutnya pertanyaan akan dibacakan. Saya Olian. Jangan ini tutup. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ibunya yaitu di DSS 06.6. Pertanyaannya yaitu kenapa di DSS 06.6 di aplikasi Traveloka nilainya large semua. Di sini tuh domain DSS 06.6 pada Traveloka dinilai large itu karena perusahaan telah menerapkan sebagian besar kontrol keamanan informasi seperti encrypt data, tokenisasi pada pembayaran, autentikasi berlapis atau OTP dan biometrik. Terus ada pemantauan transaksi 24 jam, perlindungan data pribadi, logging aktivitas keamanan, serta komunikasi data yang diamankan melalui SSL atau TLS. Seluruh mekanisme tersebut menunjukkan bahwa aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi telah dikelola dengan baik. Udah. Gimana nggak suaranya? Oke, jadi segitu penjelasan atau tim kit bila suara-suara yang tidak jelas kan gemiknya langsung dan kurang lebih maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.